Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-56. Oke, soal yang pertama. Penurunan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang dolar belakangan ini karena adanya mekanisme pasar, berarti rupiah mengalami A. Depresiasi, B. Deflasi, C. Deviasi, D. Fluktuasi, E. Apresiasi. Penurunan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang dolar. Artinya adalah berikut pembahasannya. Yang pertama adalah depresiasi. Depresiasi merupakan turunnya nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau terhadap standar tertentu dalam jangka waktu tertentu. Depresiasi sesuai dengan soal yang ada pada soal nomor 1, yaitu turunnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang lain atau dolar. Kemudian ada deflasi. Deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum mengalami penurunan dan nilai uang bertambah. Ekonomi yang mengalami deflasi akan menunjukkan gejala harga-harga, gaji, dan upah menurun. Yang ketiga, deviasi. Deviasi merupakan bentuk tindakan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang di luar aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, fluktuasi. Merupakan kondisi lonjakan atau ketidaktetapan harga yang dipengaruhi oleh permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Yang kelima, apresiasi adalah kenaikan nilai tukar nasional atas mata uang internasional, atau apresiasi merupakan kebalikan dari depresiasi. Kondisi ini memungkinkan terjadinya pembelian mata uang internasional dalam jumlah banyak. Apresiasi rupiah akan membuat barang-barang yang berasal dari luar negeri lebih murah sehingga meningkatkan jumlah impor. Jadi, sesuai dengan soal nomor 1, penurunan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang dolar belakangan ini karena adanya mekanisme pasar, berarti rupiah mengalami depresiasi. Jawabannya adalah pilihan A. Lanjut soal nomor 2. Proses penebangan hutan yang tidak mengindahkan keseimbangan alam dan manusianya akan mengakibatkan A. Pengusaha makin kaya dan korup, B. Reboisasi dan rehabilitasi hutan besar-besaran, C. Memperluas lapisan ozon, D. Bencana alam yang tidak terkendali, E. Kemiskinan penduduk semakin bertambah di sekitar hutan. Akibat adanya penebangan hutan yang tidak mengindahkan keseimbangan alam dan manusianya, mengakibatkan di antara kelima pilihan ini, jawabannya adalah pilihan D, yaitu bencana alam yang tidak terkendali. Jawaban soal nomor 2 adalah D. Lanjut soal nomor 3. Melaksanakan sila kedua dari Pancasila harus berlandaskan pada sikap dan tingkah laku yang menggambarkan A. Suka memberi pertolongan kepada yang lain, B. Berani membela kebenaran dan keadilan, C. Menghormati dan menghargai orang lain, D. Menilai baik hasil kerja orang lain, E. Meminta dengan hormat melaksanakan keinginannya. Melaksanakan sila kedua dari Pancasila. Di antara kelima pilihan ini yang merupakan sikap atau tingkah laku yang menggambarkan sila kedua dari Pancasila atau kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pilihan C, yaitu menghormati dan menghargai orang lain. Jadi soal nomor 3 jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 4. Berikut ini yang bukan merupakan peranan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di era reformasi adalah A. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di bidang otonomi, B. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di bidang Hankam, C. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di bidang Iptek, D. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di bidang ketatanegaraan, E. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di bidang ekonomi. Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan peranan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di era reformasi. Berikut pembahasannya. Peranan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di era reformasi adalah yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di bidang Hankam.
Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di bidang iptek. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di bidang ketatanegaraan. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di bidang ekonomi. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di bidang sosial, politik. Yang keenam, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di bidang kebudayaan. Jadi, berdasarkan soal nomor 4, yang bukan merupakan peranan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di era reformasi adalah pilihan A, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di bidang otonomi. Sedangkan pilihan B, C, D, dan E merupakan peranan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di era reformasi, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di bidang Hankam, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di bidang iptek, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di bidang ketatanegaraan, dan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di bidang ekonomi. Jadi soal nomor 4 jawabannya adalah A. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional di bidang otonomi. Lanjut soal nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut ini. Seimbang dan harmonis, manfaat, kepercayaan diri, praktis, fleksibel. Yang merupakan azas pembangunan nasional adalah A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D4 dan 5, E1 dan 5. Yang ditanyakan adalah yang merupakan azas pembangunan nasional. Berikut pembahasan mengenai azas pembangunan nasional. Yang pertama adalah demokrasi, yaitu menyelesaikan segala sesuatunya dengan musyawarah dan mufakat. Yang kedua, peri kemanusiaan dan keseimbangan, yaitu keseimbangan dalam segala aspek kehidupan meliputi segala kepentingan. Yang ketiga, usaha bersama dan kekeluargaan, meliputi segala sesuatu yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat secara gotong royong dan semangat kekeluargaan. Yang keempat, adil dan merata, yaitu seluruh bangsa Indonesia menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata. Yang kelima, manfaat, yaitu bahwa seluruh hasil pembangunan dimaksudkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Yang keenam, kepercayaan diri, yaitu pembangunan harus dilakukan dengan kemampuan dan kekuatan diri sendiri, dan berpedoman pada kepribadian bangsa. Yang ketujuh, kesadaran hukum, yaitu bahwasanya pembangunan nasional harus didasarkan pada ketaatan hukum setiap warga dan adanya pengakuan hukum serta ditegakkannya supremasi hukum. Jadi berdasarkan soal nomor 5 yang merupakan azas pembangunan nasional adalah pilihan 2 dan 3, yaitu manfaat dan kepercayaan diri. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah 2 dan 3 atau pilihan B. Lanjut soal nomor 6. Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatiannya pada A. Moral, B. Pemahaman, C. Etika, D. Mental, E. Estetika. Pendidikan Pancasila. Berikut pembahasannya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga termuat dalam SK Dirjen Dikti Nomor 38 bahwasanya tujuan pendidikan Pancasila mengarahkan perhatiannya pada moral yang diharapkan dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, perhatian dari pendidikan Pancasila adalah moral. Jawaban dari soal nomor 6 adalah A. Moral. Jadi, pendidikan Pancasila mengarahkan perhatiannya pada moral. Selanjutnya nomor 7. Tidak bermewah-mewahan dan bersikap hemat adalah contoh pengamalan sila ke Pancasila. A1, B2, C3, D4, E5. Tidak bermewah-mewahan dan bersikap hemat merupakan pengamalan dari sila ke-5. Berikut pembahasan mengenai sila ke-5 atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana sila ke-5 memiliki 12 butir inti dalam pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari, yang mana yang pertama,
mengembangkan sikap perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, bersikap adil antara sesama tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan lain-lain. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keenam, menjauhi sikap pemerasan pada orang lain. Yang ketujuh, tidak bersifat boros. Yang kedelapan, tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan, tidak bersifat gaya hidup bebas. Yang kesepuluh, suka bekerja keras. Yang kesebelas, menghargai karya orang lain. Yang kedua belas, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Jadi soal nomor 7, tidak bermewah-mewahan dan bersikap hemat sama dengan tidak bersifat boros. Jadi ini merupakan pengamalan dari sila kelima. Jawaban soal nomor 7 adalah pilihan E. Lanjut soal nomor 8. Pada masa Orde Lama, kekuasaan presiden sangat besar sehingga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat berjalan dengan semestinya. Hal ini yang merupakan penyimpangan Pancasila pada masa demokrasi terpimpin adalah A. Penyelewengan pemilu, B. Adanya pengekangan terhadap hak demokrasi, C. Penggantian sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, D. Korupsi, kolusi, nepotisme merajalela, E. Hak baja tidak berjalan, yang merupakan penyimpangan Pancasila pada masa demokrasi terpimpin. Berikut pembahasannya mengenai penyimpangan Pancasila pada masa Orde Lama. Yang pertama, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden tanpa persetujuan DPR. Yang kedua, melalui penetapan Presiden, Presiden membubarkan anggota DPR hasil pemilu dan membentuk DPR gotong royong. Yang ketiga, pembentukan MPRS dengan penetapan Presiden nomor 2/1959. Yang keempat, anggota MPRS ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden. Yang kelima, MPRS dengan ketetapannya menetapkan pidato Presiden sebagai GBHN yang bersifat tetap dan mengangkat Presiden seumur hidup. Yang keenam, hak baja tidak berjalan. Yang ketujuh, GBHN yang bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita ditetapkan oleh DPA, bukan oleh MPRS. Jadi hak budget pada nomor 6, menurut Jimli Asdikiki, mendefinisikan hak budget sebagai hak konstitusional yang dimiliki oleh parlemen untuk menentukan pendapatan, pembelanjaan negara, dan perpajakan serta melakukan pengawasan umum terhadap anggaran dan pendapatan perbelanjaan negara. Berdasarkan soal nomor 8 yang merupakan penyimpangan Pancasila pada masa demokrasi terpimpin adalah pilihan E, yaitu hak budget tidak berjalan. Soal nomor 8 jawabannya adalah E. Lanjut soal nomor 9. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk A. Membuat dan mengubah undang-undang, B. Menentukan anggaran belanja negara, C. Melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, D. Meminta keterangan pada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi masyarakat, E. Menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kebijakan yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya. Yang ditanyakan adalah arti dari hak interpelasi yang dimiliki oleh DPR. Jawabannya adalah pilihan D, yaitu meminta keterangan pada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi masyarakat. Jawaban soal nomor 9 adalah pilihan D. Lanjut soal yang terakhir. Lembaga pemerintah non-departemen antara lain sebagai berikut, kecuali A. Badan Kepegawaian Negara, B. Badan Pemeriksa Keuangan, C. Badan Urusan Logistik, D. Badan Pusat Statistik, E. Badan Intelijen Negara. Yang ditanyakan adalah lembaga pemerintah non-departemen, antara lain kecuali. Jadi yang bukan lembaga pemerintah non-departemen. Berikut pembahasannya.
Lembaga pemerintahan non-departemen antara lain, yang pertama Badan Kepegawaian Negara atau BKN, yang kedua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, yang ketiga Badan Urusan Logistik atau Bulog, yang keempat Badan Pusat Statistik atau BPS, dan Badan Intelijen Negara atau BIN. BPK bukan merupakan lembaga non-departemen, tetapi merupakan lembaga negara. Jadi, yang bukan merupakan lembaga pemerintahan non-departemen di antara kelima pilihan ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan Badan Kepegawaian Negara, Badan Urusan Logistik, Badan Pusat Statistik, dan Badan Intelijen Negara merupakan lembaga pemerintahan non-departemen. Jadi jawaban soal nomor 10 adalah pilihan B, Badan Pemeriksa Keuangan. Oke teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.